mencari tahu kebenaran kan gitu. Tapi saya kira masih banyak juga di beberapa lembaga pendidikan yang berpikir eh, mendok mendoktrin kan gitu atau mendogmatis. Nah, bagaimana pendekatan filosofis ini bisa masuk atau menjadi apa ya solusi di pendidikan akidah. Beberapa literasi yang saya baca berkaitan dengan metode filsafat atau filosofis memang ada beberapa ya, termasuk mulai dari sejarah kan gitu ya, historisnya, sejarah tadi yang mungkin sejarah soal komunisme kan gitu atau yang lainnya kan gitu. Saya kira semuanya bisa dipelajari kritis, empiris, transidental dan lain sebagainya. Kemudian kehilangan dimensi eksistensial dan spiritualitas. Akidah tidak hanya berbicara tentang pengetahuan terhadap Tuhan secara konseptual, konsep ya, tetapi tentang bagaimana manusia ini memaknai keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Proses pembelajaran yang terlalu formal dan terfokus pada pengisian kurikulum seringkali gagal membangkitkan rasa takjub, cinta, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri peserta didik. Padahal spiritualitas ini merupakan inti dari akidah itu sendiri, yaitu bagaimana hubungan batin yang tulus antara manusia dengan Tuhan. Nah, konsep kontemplatif ini yang kemudian bagaimana perenungan, merenungkan pemikiran yang mendalam kan gitu ya. Kenapa kemudian matahari itu bisa terbit? Kenapa matahari terbitnya tidak terlambat misalkan? Atau bagaimana jam ini bisa ada misal? Nah, ini saya kira perlu perenungan-perenungan yang sampai kepada taraf siswa bahwa akal ini sebagai jalan bagaimana menyimpulkan adanya Tuhan. Terakhir, saran baik para pendidik, pengelola kurikulum, dan pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan Islam perlu mengintegrasikan pendekatan filosofis dan kontemplatif seperti yang ditawarkan oleh Ibnu Tufel ke dalam pembelajaran akidah. Seperti apa yang disampaikan di awal bahwa konsep teologi bagaimana mencari Tuhan melalui akal dan melalui pengalaman eksistensial sebagai sumber keimanan. Saya membuka beberapa RPP ya, RPP maupun silabus dari mata pelajaran akidah memang belum belum sampai kepada pendekatan filosofis termasuk misalkan mengadopsi dari pemikiran Ibnu Tufail. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi pendekatan khusus berkaitan dengan pendidikan akidah itu sendiri. Bagaimana kemudian siswa ini didorong untuk menggunakan akalnya meskipun tidak menolak wahyu kan gitu ya. Wahyu-wahyu yang kemudian eh, apa namanya sesuai itu saya kira juga perlu tersampaikan kan gitu. Dan bagaimana pengalaman-pengalaman eksistensial ini kan gitu ya. Guru ini bisa memberikan pembelajaran yang signifikan terhadap peserta didik. Misalkan dibawa ke sungai atau kemudian dibawa ke manalah lapangan, bagaimana kemudian siswa ini bisa berpikir dengan menggunakan akalnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan simpel misalkan, keteraturan alam sebagai tanda keberadaan Tuhan. Tadi mengapa matahari tidak terlambat terbit? Siapa yang mengatur sistem tubuh manusia misalkan? Nah, ini kan juga eh, sama apa namanya ada kaitannya dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya atau pelajaran yang lainnya seperti IPA kan gitu. Kemudian bagaimana akal sebagai jalan menyimpulkan Tuhan, pertanyaan-pertanyaan apa bedanya manusia dengan hewan kan gitu. Dan Al-Qur'an ini sebagai pedoman tentunya. Itu Prof sedikit yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Mohon pencerahan berkaitan dengan kisah Hai ini karena saya membaca bukunya saya juga tidak bisa memahami betul. Mohon eh, apa masukan dan tentu ilmu yang bermanfaat untuk saya di siang hari ini. Terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali Mbak Fitria.
memang tadi saya katakan membahas filsafat itu paling sulit menurut saya itu Ibnu Tufel. Mengapa? Karena tidak narasi secara jelas, tapi melalui cerita Hai bin Yakdon. Hai bin Yakdon itu seperti novel ya. Itu adalah anak manusia yang sejak lahir itu dipelihara oleh rusa. Lalu dia dapat pengetahuan melalui pengamatan-pengamatan untuk menunjukkan filsafatnya nanti bahwa manusia bisa memahami apapun tanpa melalui orang lain, tapi melalui pengamatan sendiri gitu loh. Itu intinya Hai bin Yakdon ya. Yang saya titik ini tadi bagus sekali itu Mbak Fitri ya. Ada ungkapan Dasein Dasolen di awal pembahasannya. Itu hal yang mutlak wajib dalam setiap pembahasan apapun, dalam apapun ya, itu harus ada. Karena persoalan itu baru muncul ketika kita menemukan kesenjangan antara Dasein dan Dasolen. Termasuk kecakapan intelektual itu adalah menemukan persoalan. Persoalan baru ketemu jika kita tahu Dasein Dasolen. Misalnya begini, adanya tunjangan kinerja pegawai mestinya meningkatkan kinerja pegawai. Adanya kenaikan gaji mestinya meningkatkan kinerja pegawai. Tetapi setelah gajinya naik, justru kinerjanya semakin rendah. Nah, itu baru ketemu Dasein Dasolen, fakta seharusnya dan faktanya. Maka timbul masalah. Lalu sebab-sebabnya dan sebagainya apa gitu. Jadi Bapak Ibu kalau membuat judul apapun harus ketemu dulu Dasein Dasolen. Mutlak. Kalau itu ketemu, nanti problemnya ketemu. Ada loh mahasiswa stres membuat rumusan masalah. Kenapa? Ya karena nggak menemukan problem. Karena nggak menemukan persoalan, Dasein Dasolen yang nggak ketemu. Jadinya itu nggak ketemu. Oleh karena itu yang penting bagi dalam riset itu menemukan dulu Dasein Dasolen. Kesenjangan itulah nanti menjadi masalah. Muncul masalah-masalahnya. Dasein Dasolen, ingat ya, itu harus ketemu dulu. Dulu saya juga gitu, juga pakai Dasein Dasolen. Misalnya begini, dalam babakan sejarah nasional sekarang, komunisme selalu dibenturkan dengan Islam. Tapi faktanya dalam babak-babak tertentu ada ulama yang ingin memadukan antara komunisme dan Islam. Baru ketemu Dasein Dasolen. Baru nanti menjadi unik dan menjadi sebuah tulisan yang panjang. Kayak De Brito misalnya. Anak-anak sekolah mestinya diajari rambutnya rapi. Tapi di SMA De Brito justru rambutnya laki-laki gondrong semua. Itu Dasein Dasolen. Ada lagi gini, banyaknya majelis pengajian mestinya dapat menghambat adanya kemaksiatan atau perilaku buruk. Tapi faktanya sekarang pengajian semakin banyak, copet-copet di jalan juga semakin banyak. Itu Dasein Dasolen.
baru muncul problem. Nah itu yang perlu dimengerti ya. Saya terinspirasi Mbak Fitri ya tadi pakai jasa Indasolen ya. Nah itu perangkat wajib bagi peneliti ya. Terus isinya Ibnu Tufel ya tadi yang disampaikan itu. Nggak apa-apa, nggak jelas. Yang penting pernah baca. Memang rumit ya. Rumitnya karena harus pakai apa novel itu. Bukan konsep secara langsung. Mau mikir saja diperumit ya. Ibnu Tufel itu ngajak orang berpikir, tapi ngajaknya dengan cara-cara yang rumit. Rumit ketemu rumit, jadilah rumit. Ya. Beda kalau tongseng, tong ketemu seng sama-sama keras, jadi enak. Tapi rumit ketemu rumit, semakin rumit. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah tahu ya bahwa Ibnu Tufel itu mengatakan tanpa kita belajar kepada orang, kita akan tahu Tuhan, tahu ilmu pengetahuan, dan tahu kebenaran. Seperti Hai bin Jackson yang sejak kecil diasuh oleh rusa di daratan di tengah laut. Jadi betul-betul nggak ada hubungan dengan apa namanya orang lain. Nah, filsafatnya dari situ. Kayak orang ya, setiap orang tanpa agama tahu akan adanya Tuhan dan tahu akan baik dan buruk. Makanya orang nggak belajar agama apapun tahu kalau maling itu dosa. Tahu kalau maksiat itu tidak baik. Itu tanpa ada yang ngajari loh. Nggak usah belajar agama, tapi orang akan tahu hal-hal seperti itu. Bahkan lebih lagi, tahu kewajiban manusia kepada Tuhan. Buktinya, buktinya di suku-suku primitif kuno ada upacara adat tentang kematian. Berarti mengetahui adanya hidup setelah mati. Kurang lebih begitu pemikirannya. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Fitria. Baik, terima kasih Prof. Barangkali ada diskusi dari teman-teman. Monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Yang lain kemana ya? Iya, Prof. Nyimak. Izin masuk. Monggo. eh, Terima kasih waktunya, Prof. Samsul dan Bu Fitria dan teman-teman. Memang kalau kita membaca-baca tentang filsafat Ibnu Tufail itu luar biasa. Jadi kalau sepemahaman saya itu ada tiga ya, tiga tiga eh, apa cara berpikir dari Ibnu Tufail yang dituangkan dalam bukunya Ib- Hai bin Yakudon itu. Satu yaitu empiris, yaitu cara pandang atau cara berpikir dengan melihat. Yang kedua adalah rasional ya, rasional yang mana eh, semua itu bisa dirasio karena wujud dari pemikiran yang luar biasa dari Ibnu Tufel yang diceritakan di lewat Hai itu. Dan yang ketiga adalah
intuitif atau apa spiritual ya. Terus ini menjadi pertanyaan saya. Dulu itu saya pernah di S2 itu kalau tidak salah itu ada membahas filsafat tentang Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah itu atau Ibnu Ibnu Bajjah lah. Itu kelihatannya Ibnu Bajjah itu juga seperti apa namanya seperti Ibnu Tufail ini yang jadi pertanyaan saya apakah pemikiran-pemikiran Ibnu Tufail ini bermuncul atau terinspirasi dari pemikirannya Ibnu Bajjah ya. Karena Ibnu Bajjah ini juga punya pesan atau punya kaidah dalam pemikiran filsafatnya yaitu filsafat yang benar adalah menjauh dari masyarakat. Artinya Ibnu Bajjah ini bisa mem- mengambil atau bisa merumuskan sebuah pemikiran itu karena kholwat atau hijrah dari masyarakat. Apakah ini menjadi Bisa-bisa. ide Ibnu Tufel dari Ibnu Bajjah ini? Apakah Ibnu Bajjah mempengaruhi pemikiran Ibnu Tufel itu yang menjadi pertanyaan saya. Mohon bisa dijawab. Ngoten mawon. Hmm. Dijawab saya apa dijawab Prof ini? Kalau dijawab saya, kayaknya Pak Arif sudah tahu jawabannya. Hmm. Sependek yang saya tahu itu kalau di beberapa literasi atau sejarah ya, mulai dari perjalanan di zaman Abbasiyah itu, saya belum pernah membaca yang Ibnu siapa? Bajah ya. Kalau kita lihat itu kan dari Al-Kindi kan gitu ya. Kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali kan gitu. Baru di Ibnu Tufail kan gitu. Kalau melihat atau beberapa yang saya baca, memang Ibnu Tufail itu mengadopsi dari pemikiran-pemikiran baik eh, Ibnu Sina dan Al-Kindi ya. Bagaimana kemudian menyatukan ketiganya. Jadi menggabungkan filsafat, sufismenya dari Al-Ghazali kan gitu ya. Termasuk yang terakhir mungkin yang tidak ada di konsep-konsep filsuf lainnya adalah pengalaman eksistensial tadi untuk mengenal Tuhan kan gitu. Nah, soal Ibnu Baja itu yang saya malah belum pernah membacanya. Mungkin Prof. Samsul. Belum ada suaranya, Prof. Yang saya, Prof. Ada. Ini namanya tuh. Ibnu Bajjah itu filsuf yang berada di Spanyol Islam. Lah, nanti tinggal lihat tahunnya Tufel sama Bajjah duluan mana. Yang jelas, Spanyol Islam itu dimulai ketika Torik bin Ziyad berhasil mendaratkan kapal zaman dinasti Bani Umayyah di sebuah bukit ya yang disebut sekarang Jabal Torik atau Gibraltar ya. Gibraltar adalah bukit yang tempat Jabal Torik mendarat di Spanyol, Spanyol Islam. Spanyol akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Islam sejak zaman Bani Umayyah sampai dengan nanti setelah Abbasiyah. Lah itu perlu ditelusuri tahunnya lebih dulu mana antara Tufel dengan Ibnu Bajjah. Spanyol berkuasa, Islam berkuasa di Spanyol itu 600 tahun. Lama loh ya, 600 tahun. Tapi akhirnya
betul-betul hilang. Karena dulu Paus Urbanus menginstruksikan negara-negara Barat agar memerangi umat Islam yang ada di Spanyol, umat Kristen, dan Yahudi. Itu perintah dari Paus. Sehingga Islam terusir dari Spanyol. 600 itu lama loh ya. Islam saja sekarang berapa ratus tahun ini di Jawa ini. Islam 600 ya. Islam Demak itu tahun berapa? Ini mati siniram ing janmi. Ini saya lupa tahunnya itu. Satu geni satu, baru 1000 paling 1000 tahun lebih dikit. Di Spanyol Islam 800 tahun ya. 600 sudah waktu yang lama ya. Tapi kemudian bisa hilang ya. Seolah-olah kita ini salah. Wah, dulu Buddha Islam kok sekarang balik lagi ke Katolik gitu kan. Loh, umat Buddha juga begitu loh. Dulu ketika Borobudur itu jadi pusat dunia tentang Buddha, tapi sekarang sudah nggak ada lagi umat Buddha di sana, berpikir sama, seolah-olah kehilangan sesuatu. Islam pun juga gitu, kehilangan sesuatu di tanah Spanyol. Maka banyak masjid-masjid jadi bangunan biasa ya. Itu fakta sejarah biasa begitu. Turki itu mana? Turki itu negara. Orang-orang Turki itu aslinya dari pegunungan Altai. Altai itu sebelah timur, itu Mongol, sebelah barat orang-orang bangsa Turki. Tapi sejak ditaklukkan oleh Baghdad, pusat Katolik Romawi Timur di Bizantium diubah menjadi Istanbul. Jadi Turki sekarang itu dulunya adalah pusat Ortodok Timur, tapi sekarang menjadi negara Muslim. Jadi biasa gitu, negara yang awalnya ini kuat, kemudian ganti ini dan sebagainya. Nah itu jelas ada hubungan Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufel. Tapi siapa mengikuti siapa saya lupa ya. Nanti tinggal gampang itu, nengok tahunnya selesai. Era Spanyol, era Andalus, era Spanyol Islam. Gitu, terima kasih. Saya kalau menghafal tahun-tahun, itu pikiran saya penuh ya. Saya nggak hafal. Kalau perlu tanggal lahir saya pun saya lupa. Jadi Prof, kalau dilihat itu duluan Ibnu Bajjah, Prof. Oh, tahunnya? Oke. Oh ya, berarti dia sejak awal sudah memiliki konsep itu. Tapi konsep yang terkenalnya justru Ibnu Tufel karena dia di timur mungkin ya, Ibnu Bajjah di barat. Astronom ya, kalau di literasi. Gimana? Gimana, Mbak? Kalau di beberapa literasi itu lebih apa ya? Lebih terkenalnya di astronomnya itu, Prof. Siapanya? Baca? Ibnu Bajjah. Iya. Iya. Tapi juga punya konsep-konsep yang memang mirip itu sama Ibnu Tufel. Beda lagi kalau Abdullah Tufel ya. Pendiri MTA itu Abdullah Tufel Saputro, orang Pakistan. MTA, Prof. Abdul Bukan MTA Pak Sukino, Pak. bukan pendirinya, gurunya Pak Sukino itu Kiai Abdullah Tufel, Pakistan. Oh, Pak Abdullah Tufel itu senang berdiskusi, berdebat dengan ulama dari mazhab apapun.
termasuk dia pernah nyantri di pesantren Al-Mansur Pepongan. Aneh kan? Pendiri MTA pernah nyantri di pesantren Al-Mansur Pepongan. Pusat Aman. Toriko. pusatnya Torekot Naksabandiyah, ulama NU Jawa Tengah ya. Itu memang yang unik itu. Pernah nyantri di pesantren Al-Mansur, pendiri MTA. Penerusnya Sukino siapa, Prof? Penerusnya tiga sini, belum lulus. Ada kan? Hmm. Mas Khalid, Oh, ini mungkin lagi nulis ya. Dulu di Jogja, akhirnya pindah sini. MPI juga, Prof. Di MPI, enggak, MPI enggak dipakai. MPI. Alah bangsa, kuliah di Jogja kok pindah Solo ya para salah. Kok SMA negeri kok pindah SMA penampungan aku. Guyang-guyang, guyang-guyang. Ya nanti kalau mau nulis MTA, sekolah MTA tuh maju loh. Punya sekarang yang di Karanganyar. Ya, Prof. Kuning, Luar biasa. Mas Khalid, Mas Khalid itu ngerokok, Ada ngerokoknya pas silsilah rebus kan. keturunannya atau apanya enggak itu, Prof? Bukan ya? Siapa? Siapa? Siapa tadi Kolet? Khalid itu anaknya Pak Sukino. Oh, lah Oh, iya. anaknya. Ya, Keturunan berarti. keturunan Pak Sukino. Dia yang ngelola itu sekarang. Penerus takhta. Penerus Kangkang. Kalau keturunan Mbak Abdullah Tufel, nggak ada yang di situ. Terpencar di mana-mana. Ada yang di Jogja, ada yang di mana-mana. Monggo saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Monggo ada lagi dari teman-teman yang masih mengganjal. Pak Iwan, nggak ada? Penerus persis, Pak Iwan? Ampun. Kalau nggak ada, saya kira cukup, Prof. Ya, ya. Kalau udah ada cukupan aja. Oke. Ketimbang bengong yang ngapain. Ya, cukup, Prof. Berarti satu pemateri saja, ya? Satu pemakalah saja. Jangan dua ya. Kasihan pikiran kita. Oke. Iya, Prof. Tetap, Prof. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya kira cukup. Teman-teman, terima kasih, apresiasi pertanyaan-pertanyaannya, dan terima kasih juga Prof. Samsul yang sudah memberikan pencerahan. Saya kira belajar tidak ada batas ya. Nanti masih ada PR-PR yang harus kita baca. Tadi masih Ibnu Bajah ya. Itu menjadi PR untuk saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Cukup, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi Nah, nusyur.